On. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Agus Robert di channel Tukang Manjat dan saudara saya di Bandung, Bapak Haris. Ya, kali ini saya ingin mereview milik sensornya Pak Haris, MS180. Ya, beliau ingin tahu apa nih hebatnya sensor tipe ini. Maklum pemula ya. Pemula, bukan pemula, manula. Oke, ini dibeli di Jangkar Biru. Nah, ini bagnya 14 in ya. 16. Oh, 16 in. Kita buka isinya. Ya, dapat topi Pak. Ayan. Ya. Nah, ini unitnya, dapat scrap barnya, dapat kunci busi dan kunci setelan karbu, bonus oli steel 100 ml buat 5 liter, rantainya, buku panduan, sama stiker. Udah itu aja. Oke, pasang. Sekarang kita perhatikan ini olinya, guide-nya, coba kita lihat. Ya. Ini barnya 16 in. Jadi bisa dibaca di speknya di sini 40 cm atau 16 in 3/8P ya. 3/8P berarti ya rantainya 3/8P. Bedanya sama yang 3/8 aja? Bedanya lebih besar yang 3/8 saja. Jadi ini Besarnya besar apa? besar mata rantainya. Oh, mata rantai. Itu ukuran standarnya. Barnya gigi. Nah, sekarang kita bicarakan sensornya. Ya. Ya, ini made by steel in China. Jadi bukan made in China tapi buatan steel dibikin di China. Gitu, Pak. Jadi bukan sensor Cina ya? Bukan sensor Cina. Memang dibikinnya di Cina. Gitu. Dan ini ada alamatnya. Keluaran tahun 2021 ini. Sensor. Secret. Biasanya yang kalau lama ininya besi, ini sudah plastiknya dia. Itu bisa diganti ya? Oh, nggak bisa. Jadi udah mutak ini aja? Ya, dia udah nempel sama si crankcase. Ini, nah, kita bisa lihat cara buka covernya. Caranya ini dicuk, turunin ke bawah. Cara buka cover ya. Jadi dia ini ya? Jadi gampang. Nah, gitu. Nah, jadi nanti kalau mau mengakses filter, nah ini yang selalu harus bersih, pakai kompresor atau siram pakai bensin. Karbu cleaner Bisa, karbu cleaner bisa, malah lebih bening tuh karbu cleaner gitu. Nah, ini udah ya seperti itu. Sama kalau masang ini cuknya diturunin, kalau dia naik susah masangnya gitu, nanti dipaksa-paksa patah. Nah, udah pasang, tinggal kunci klip plek gitu doang udah. Nah, simple ini ya? simple. Ini kita lihat isinya. Nah, ini kabarnya. Nih perhatikan, nah ini kalau begini ngerem nih. Jadi kalau masang rantai ini posisi ngerem, ini nggak bau muter nih, nanti dikira padat, Kira macet ya? Macet. Pastikan ini bisa Bebas. muter, baru pasang bak sama rantai. Gitu. Jadi, nah, ini rantainya tipenya semi chisel ya, semi chisel agak setengah bulat gitu kalau dalam arti bentuknya. Nah, ini bisa
pasang ini. Bukan tadi duluan bukan ya? Ini duluan, barbar duluan ya. Sebetulnya kalau steel dia bisa bareng, Hmm. karena dia sprocketnya di luar. Kalau rantai Cina, kalau sensor Cina Husqvarna yang artinya kampasnya di luar, Terhalang ya ininya ya. itu biasanya rantainya dulu masuk. Iya, iya. Jadi kalau steel lebih fleksibel, sebetulnya dia lebih enak. Seperti itu. Mau ditarik kencangkan. Balik nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tulisan kebalik nggak apa-apa. Ini malah sebetulnya bag ini harus selalu dibulak-balik biar dia habisnya merata. Oh, Kalau dia hanya satu posisi, habis sebelah berarti ya. habis sebelah nanti malah goyang. Nah, itu pengertiannya. Ini kebalik nggak apa-apa, kalau kita balik juga nggak apa-apa. Ternyata ada ilmunya ya. Nah, memang Pengalaman yang bikin ini. nah, memang anjuran pabriknya begitu, Oh gitu. harus dibulak-balik. Kirain cuma estetika aja itu kan. Nah. Oh, itu kebalik tuh. Apa yang salah gitu. Ya, untuk yang belum paham Heeh. pasti wah balik. Ya sebetulnya enggak, memang fungsinya harus dibulak-balik. Ya kalau tulisannya kebalik ya bikin aja tulisannya yang nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sering pakai tulisannya hilang, Iya. kan nggak ketahuan tuh. Saya baru tahu juga sih. Ininya udah habisnya bareng ya. Iya, biasanya kalau nggak dibulak-balik, ini yang pertama kena di sini nih. Ini ya habis nih. Oh itu ya. Ini habis Kemakan duluan ini. kemakan rantai. Oh. Biasanya kemakan rantai karena dia masang rantainya tidak tepat. Jadi gini, misalnya kalau rantai terlalu bawah begini, Iya. ini akan cepat habis dihantam rantai. Tapi kalau dia masangnya agak naik ke atas, Agak naik ke atas. ya dinaikin gitu ke atas. Iya. Ya. Ini kan ada jeda nih, Ya. dinaikin ke atas dikit, gitu. Jadi dia tidak menghantam rantai. Iya. Kalau menghantam rantai, Jadi nggak langsung ya, nggak langsung kena ya kalau ke Iya. atas ya. nggak langsung kena. Tuh, jadi uniknya begitu. Jadi udah ini Udah pastikan masuk. setelan rantainya masuk. Udah begini ya bisa kita kencangkan dulu, bisa ya sambil dikencangkan setelan rantainya. Tapi kalau udah kencang begini lebih baik ditutup, kita pasang. Nah ini ada tulisan S nya. Nah ini hati-hati masang ini, kalau ini ternyata macet, ganti posisi. Emang beda itu? Bukan beda, tetap sama, cuma kadang-kadang kesalahan putar yang pertama kali. Iya. Kalau pertama sih masih bisa tukar. Tapi kalau udah sering pakai, biasanya belum pas sudah diputar. Selek. Iya. Itu. Jadi yang sudah selek di sini dipasang di sini tambah ikut rusak. Iya. Jadinya Dua-duanya ya. jadi dua-duanya rusak gitu. Ikut bagnya. Nah, ini diangkat. Ini diputar. Sekarang Ya dulu berarti ya. Ya, nah ini segini cukup nih. Ya. Jangan terlalu kencang juga jangan terlalu kendor. Jadi diangkat, ambil kencangkan. Nah, jadi seperti ini. Terus kalau kencengnya kenceng optimal apa gimana? Oh iya, harus kencang. Kalau enggak nanti kendor sendiri. Berarti full ya. Oh. Ini. Ya. Nanti kalau ini kurang kencang biasanya ini tambah kendor. Ini sudah cukup begini, sudah ideal. Nah, ini kita tarik gini, ini bisa diputar. Ya. Diputar enak ya. Udah enak ya, jadi nggak kaku ya. Iya, nggak cet. Nah itu nanti terlalu kencang, nanti yang kasihan sproketnya bekerja keras, bagnya cepat habis. Tapi kalau kekendoran, resiko rantai lepas dan bag juga cepat habis karena
rantai goyang jedak 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 menghantam bak. Jadi ini diusahakan sepas mungkin ya. Iya, bisa segini lah dan bisa diputar pakai tangan. Jangan sampai kepasang. Nah, kalau bisa diputar nanti. Wah, ini rantainya macam. Padahal ininya banyak yang salah paham begitu. Nah, beli sensor sama saya, Pak, oh sensornya suaranya nguk 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 nguk. Ternyata ngerem. Digas kok nggak muter-muter, nguk nguk nguk. Waduh, kalau keterusan jebol pistonnya. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah nih. Nah, terus perawatannya. Ya perawatan biar awet. Mesin tadi sudah kita lihat ya, dibuka, cara buka filter setiap habis tebang. Kalau bisa dibersihkan selalu. Jadi supaya nanti nyalakan mudah. Lalu biasanya pemakaian jangka lama nih, mesin susah dihidupkan. Maksudnya nggak lama nggak dipakai? Bukan, sering terus pakai terus kan. Terutama kalau takaran olinya kebanyakan, asapnya itu menimbulkan sisa pembakaran, dan sisa pembakaran itu di knalpot ini ada filter. Jadi caranya copot 2 baut, tarik, nanti ada screen filternya itu. Nah, itu pasti penuh. Kalau susah hidup gitu ya. Susah hidup. Sempret lagi, pasang, langsung top check jam. Itu doang masalahnya. Lalu yang ketiga, setelan mesin nih, karburator. Mesin ini tidak ada setelan LH-nya, low dan high jet-nya nggak ada. Jadi cuma ada LD atau idle atau tensioner, sama dah. Lewatnya sini nih. Nah, jadi nanti kalau dinyalakan, dong terus rantainya jalan, maka putar ke kiri sedikit. Sampai dia udah mulai agak jalan, putar lagi seperapat. Sampai diam. Kalau seperapat udah pasti diam. Kalau diam berarti udah pas. Tapi jangan sampai terlalu kencang suaranya juga. Artinya agak pelan, tidak terlalu kayak mulai ngegas. Nah, tapi kalau sudah pelan, coba digas. Kalau digaspol mesin mati, berarti terlalu rendah, putar ke kanan dikit. Udah gitu aja, simpel. Kalau mesin ini memang mesin ini untuk digunakan untuk sesimpel mungkin, yang tanpa ribet. Jadi begitu. Lalu takaran bensin, yaitu idealnya ya steel, 1 botol ini 100 ml buat 5 liter. Olinya apa? Ya kalau bisa ya bagus ya oli yang baru-baru, yang murah-murah. Yang murah-murah. Oli baru nggak apa-apa. Oli bekas bisa nggak? Ya bisa aja, tapi kalau bisa disaring. Oli bekas disaring pakai saringan kayak tepung, habis itu saringan kain. Jadi ini ya lebih lembut. Lebih lembut. Jadi residu gram-graman hilang. Seperti itu. Itu kalau mau pakai oli. Jadi begitu. Kalau ini 16 inci kan ya? Ya. Maksimal tebang ini, lebar ini pohon diameter berapa biasanya? Ya sepanjangnya bar ini. Panjang bar. Iya. Kalau misalnya pohonnya agak besar Masih bisa ya? Cuma tekniknya aja, dia harus pakai teknik yang itu sudah teknik. Tapi nggak rusak mesin mah enggak? Ya enggak, cuma tekniknya yang penting. Anggapan ini mesinnya kecil nih. Ya. Selama itu pohon-pohon yang lunak masih bisa. Toleransi lah masih ya. Toleransi, tapi kalau kayu keras gitu jangan, dia sengsara nanti. Tapi kalau kayu misalnya kayu apa? Yang seperti ini mangga itu, atau kayu-kayu yang ya istilahnya masih putih. Mungkin lah ya. Kayu jabon masih sanggup dia, walaupun dia besar lebih dari panjang ini masih ringan lah kayak gitu. Kan selama ini juga orang pemahamannya kan begitu kan. Setiap ini semua bisa gitu kan. Ya kalau sini kalau bisa paling hanya maksimal lingkar 100 lah. 100. Kalau mau lebih itu ya pakai yang mesin yang seperti itu. Ya, itu ya bisa lingkar-lingkar sampai 200 300 ya masih sanggup lah. Tapi kalau buat pemula mah ini udah mumpuni ya. Ya, sebetulnya bukan buat pemula. Untuk sensor itu bukan digunakan dia pemula tapi gunakan sesuai porsinya dia. Sesuai kebutuhan dia, sesuai kemampuan dia. Jadi harus adil. Orangnya kayak saya
pakai ini nebang gede, saya jolim nih sama sensor. Ah, Gitu loh bahasanya. Jadi iya, iya, iya. jadi logikanya seperti itu. Berarti kalau nebang satu pohon gede gitu nggak cukup satu, berarti harus punya berapa alternatif berarti ya? Jadi kalau paling yang buat para manjat yang nebang dari atas, dia pakai ini. Pada kecil ya? Dia buat nebang cabang, nanti dari bawah pakai yang besar. Bisa begitu. Jadi ya, Iya, iya. ya semua ada fungsinya dan ada porsinya masing-masing. Nah ini olinya ada nggak Pak? Oli buat rantai. Ini bensinnya sudah ada. Bensinnya pakai apa nih? Pakai Pertamax. Ya. Oh warnanya biru bukan merah ya. Olinya Husqvarna. Ya ini Lastil 1:50. Olinya Husqvarna. Oh, top ini. Tapi ini untuk sementara dibikin 1:40. Karena mesin baru. Nah, ini buat oli rantai. Ya. Mereknya bebas ya? Merek bebas, yang penting murah meriah, Epalup. Apa Tapi Agit. olinya oli mesin kan, bukan oli samping itu bukan? Ya bisa oli samping, bisa oli mesin. Ya pokoknya mana yang paling murah, oli drum. Oh. Lebih bagus lagi oli Tapi rekondisi. usahakan oli baru ya. Oli yang Lebih aman maksudnya. yang lebih sesuai lagi oli rekondisi, oli bekas yang sudah direkondisi. Oh. Jadi sudah bersih kan? Itu jadi lebih murah. Jadi, artinya hanya untuk supaya bag ini tidak panas. Bukan cuma lancar tapi supaya nggak panas. Nah, seperti itu. Ini sudah terisi semua. Terus nah ini yang sering ditanyakan. Setelan rantainya di mana? Ah iya. Tidak, setelan apa? Setelan oli. Ini olinya mau dibanyakin. Mesin 180, 170, 180, 250 tidak ada setelan oli rantai. Dia otomatis. Kalau olinya nggak jalan, nanti selang olinya dari ini di kompresor semprot, cot. Tanda-tanda nggak jalan kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti kita praktekkan. Jadi kita nyalakan, nyalakan gini, kalau ada bercak Lancar ya? berarti lancar. Kalau tidak, biasanya permasalahan pertama di selang. Penyebabnya apa? Karena mungkin pakai oli bekas, sudah disaring, atau waktu ngisi banyak kotoran ikut masuk, jadi ikut kesedot ke filter. Itu aja obatnya pertama, biasanya lancar. Lalu bagaimana cara menghidupkan sensor ini pertama kali? Nah, jadi pertama dicuk nih, Ya. kita pencet, kita cuk ke bawah. Nah diam. Ini sudah istilahnya on cold start, menghidupkan pertama. Ini kita tarik nih. Untuk yang pengaman pertama lebih baik ini di Direm. rem. Tarik aja dulu pertama. Atau 2 kali juga bisa. Bagus gini, jangan langsung dari sini langsung tarik. Nanti sangat sakit. Atau ini cepat rusak. Gini. Nah, sudah bunyi, itu sudah tanda. Tanda ya. Balikin cuk, naikin atas, pas. Lalu kita tarik lagi, tarik gini. Pas. Jangan langsung main gas, jangan. Biarin dia dulu, dia sirkulasi oli. Baru apa? Karena baru. Lalu gas pelan-pelan. Lalu kita cek olinya.
matikan. Ya. Gitu. Kalau udah nyala ya tinggal balikin lagi. Kalau jok ya, Nggak perlu. Jadi kalau mau dicuk biasanya kalau sudah mati 1 jam, oh, setengah jam kadang-kadang ya perlu dicuk. Kalau udah dingin apa tuh ya ininya? sudah dingin ya. Jadi kalau misalnya sudah berhenti dinyalakan sampai 5 kali tarik nggak nyala, harus dicuk. Nanti apa? Banjir. Nah, solusi kedua kalau banjir nih biasanya yang buat anak pemula, caranya gini. Ini digas. Nah, saya contohkan di meja, maaf nih. Ini cuk, ini diganjel. Nah, supaya dia nggak ngegas. Kalau sambil ditarik. Kalau ini banjir ya. Nah, itu ilmu buat yang sulitan nyalin sensu. Banyak sekali itu. Jadi itu. Selanjutnya kita tes potong nih, Pak. Ya. Kita ke sana. Nah, ini ke sana. Ya. Nyalakan. Kita kalau main ini ambilnya tengah. Ambil tengah bak. Jangan begini. Bedanya kalau ngambil tengah sama ujung. Kalau main begini cepat boros. Oh, Boros dan ujung bak cepat rusak. jadi langsung tengah aja ya. Main tengah aja, main belakang boleh. Dan motong begini lebih cepat daripada main apa yang istilahnya Kalau ini pakai tenaga nggak? Ditekan gitu nggak? Apa dia ngambang? ngambang. Kalau rantingnya tajam, ngambang kayak tadi bisa. Tidak harus ditekan ke bawah. Jadi kita juga nggak capek juga kan? Ya, jadi satu begini. Digas dulu, jangan nempel kayu. Gas, baru Terus jangan sampai kayu ya. ya. Enaknya kalau baru Oh iya. Gitu. Jadi main perasaan, kalau udah mau putus jangan gas terus. tetap feeling berarti ya. Tetap feelingnya nanti dapat. Kalau udah terbiasa feelingnya dapat. Kadang-kadang kalau pemula kan capek kan, sampai ke Oh, bawah. kalau pemula nih, tangan kiri paling pegel nanti. Karena dia pegang kok kenceng-kenceng kan. Dilawan kan, karena dilawan ya. Iya, Diambang. dia nahan. Padahal nggak perlu. Itu tandanya kalau Anda megang sensor terus ini pegel, Ada yang salah. Anda masih pemula. Oke, begitu aja review saya tentang MS180 bersama saudara saya Pak Haris. Saya lagi di Bandung. Maaf ya tidak bisa mengundang beberapa teman-teman di Bandung. Terima kasih sudah menonton.